bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kan kebaikan-Mu pada malam hari ini Tuhan kami rasakan. Kami mau datang, kami mau menyembah Kau Tuhan. Biar Engkau jadikan kami indah Tuhan, sesuai dengan keinginan rencana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan jamaah-Mu pada malam hari yang mengubah dalam hidup kami, menguasai hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap
kami. Kau yang memberkati kami, ya Kau yang melindungi dan menyertai kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi katakan, ku
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji Tuhan, para kekasih Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Allah sebagai petunjuk hidup kita di hari-hari zaman akhir ini, supaya kita tahu persis apa yang mesti kita jalani dalam hidup ini, ya. Pertama, supaya kita hidup dengan tenang, ya, hidup dengan tenang. Tak usah gelisah, khawatir, cemas, takut-takut, ya. Tapi sebagai umat percaya atau umat milik Tuhan, kita belajar memahami tentang hidup ini di mana saja, kapan saja Tuhan menghendaki kita, dengan kata lain hidup yang tenang, ya. Malam ini kita akan menerima kebenaran firman Allah mengenai cara-cara hidup tenang, ya. Kita ambil daripada Matius pasal yang 11. Kita ambil contoh dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ketenangan yang sejati, ketenangan yang murni, yang abadi hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita ambil dari ayat 28 dari Matius 11. Ayat 28, ayat yang ke-11. Di situ ditekankan oleh Tuhan kita Yesus. Begini bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Luar biasa, ya. Jadi Tuhan kita itu tahu kehidupan di dunia, apalagi akhir zaman ini mengalami banyak yang disebut permasalahan hidup. Tapi gak usah khawatir, sebab kita punya Allah Tuhan Yesus yang senantiasa siap untuk menolong kita sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang hidup, untuk punya ketenangan. Sehingga dia tadi berkata, ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus melalui firman-Nya menyatakan dirinya, di dalam dirinya ada kepastian hidup itu mengalami ketenangan, dan syaratnya yaitu milikilah kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Doa pokok ini supaya dipahami, sebab akibat tidak rendah hati dan tidak lemah lembut, maka kehidupannya akan betul-betul tidak memperoleh ketenangan, ya. Dan kita mengambil contoh dari Tuhan Yesus, sehingga dari situ supaya kita dapat memahami akan pentingnya kehidupan yang tenang dalam dunia ini.
Pertama yaitulah kita semua ini dengan Tuhan Yesus sebetulnya satu. Ya. Artinya kok yang kupasang ini dengan kata kita di mana-mana sudah bersama Yesus. Ingat. Jadi kita semua hari-hari harus ingat kita tidak sendiri lagi. Karena percaya Yesus, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Yang disebut Immanuel. Jadi bangun pagi, berdoa, menyembah Tuhan, menyerahkan diri dalam hidup ini, dan mohon kemampuan ilahi, kemampuan supranatural, kemampuan yang membawa kita ini dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus menjadi orang yang tak terkalahkan oleh keadaan ataupun situasi apa saja. Jadi hidupnya itu nyata sekali, dia tenang, biarpun keadaan yang ada tetap tenang. Kesulitan, kesukaran, problem, penyakit, yang silih berganti tetap tenang. Ya, itu sebabnya belajar kita sekalian memiliki satu keputusan. Jadi kekristenan ini bukan kata lain, keputusan masing-masing. Nah, kita punya keputusan dari Tuhan Yesus, belajar namanya punya lemah lembut dan rendah hati. Ini bicara hati, ya. Betapa hati atau bicara jiwa, kehidupan kita. Setelah kita percaya dengan Tuhan Yesus, maka dalam kehidupan kita dengan kata lain terus dipelihara, jangan sampai dengan kata lain ada yang disebut hidup menurut mau sendiri, hidup menurut kehendak sendiri, hidup menurut daging, hawa nafsu, dan tidak tunduk pada otoritas Roh Kudus, sehingga kehidupannya semestinya hari-hari harus mengikuti pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, juga firman Allah yang kita sendiri harus belajar, dengan kata lain rajin baca Alkitab, rajin mendengar kebenaran firman lewat membaca juga bisa, juga mendengar khotbah-khotbah dari mana saja yang berdasar Alkitab kebenaran firman. Itu sebabnya dalam hal ini kami berharap ambillah keputusan. Sebab keputusan ini menentukan nanti jalan hidup kita sendiri. Menurut firman, menurut Roh Kudus, apa menurut mau sendiri. Tuhan Yesus telah memberi selalu contoh dalam hidup ini. Berkali-kali dia berkata, bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ya. Jadi penurutan ini yang minta oleh Tuhan kepada umatnya untuk betul-betul merendahkan diri nurut pimpinan Roh, sehingga mulai lagi menyembah Tuhan, lalu belajar peganglah tangan Roh Kudus. Nyanyian itu jangan lupa, ya. Jadi kita ini dengan kata lain, nyanyian ini menyatakan bahwa kita ini sangat memerlukan Roh Tuhan, sangat memerlukan bimbingan tuntunan Roh Kudus sepanjang waktu. Itu sebabnya dalam hal ini jangan ada yang merasa mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan Yesus. Sebabnya betul-betul berdoa dan minta mulai pagi, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Nyanyian jangan lupa sepanjang hari, sore by sore, lalu berterima kasih sore hari, doa sore tengah hari,
lalu kita sekalian sepanjang waktu sampai tidur malam dan sebagainya, bangun pagi lagi, ada dalam penyertaan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, sehingga dengan kata lain jiwa kita tenang, hidup kita tenang, hati kita tenang. Karena hidup ini sesungguhnya setelah menjadi percaya Tuhan Yesus, menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah, Allah Roh Kudus, Allah Tuhan Yesus, Allah Bapa kita tinggal jadi satu, namanya Tritunggal. Tapi Esa, nanti baca di dalam Yudas 25, Allah itu tiga jadi satu, yang disebut Esa, Maha Esa, Maha Kuasa, dan seterusnya, ya. Sehingga dari situ kehidupan kita sekalian mendapat yang namanya modal atau kekuatan ilahi, bahwa lebih besar yang di dalam kita daripada yang di luar, ya. Kita mengatakan demikian, lebih besar yang di dalam kita daripada yang di luar. Sehingga umat Kristiani memang diharapkan banyak baca kitab dengan korban, ucapan-ucapan kita ini ucapan-ucapan iman, ucapan-ucapan yang berdasar kebenaran firman atau janji-janji Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu sebabnya umat Kristiani sekali lagi kami himbau tekun baca Alkitab. Haleluya, itu Kisah Rasul 2 ayat 40, ya. Mereka bertekun pada pengajaran rasul-rasul, ibadah, lalu berdoa dan perjamuan suci. Arti tekun ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan atau dianggap kurang penting. Tekun yang penting, ya. Belajar tekun sekolah umpama, maka mencapai apa yang diinginkan, dengan kata lain namanya berhasil, ya. Tekun, kerja juga tekun, segala-galanya dikerjakan tekun, ya. Belajar berbagai murid juga belajar tekun, sehingga yang bertekun ini nanti dalam Alkitab, orang Kristen yang bertekun sampai akhir selamatkan, ya. Dengan kata lain, waktu Tuhan datang kali kedua, dia tekun sampai akhir, dia diangkat ke angkasa bersama-sama mereka yang bertekun dan lebih-lebih yang setia sampai garis akhir, ya. Jadi Kristen tidak ada mengenal yang namanya mundur, tamadang, selalu dipikirkan maju, ya. Tidak mundur, tidak ada kata mundur, apapun terjadi maju, ya. Biarpun banyak beban, ya, lebih lesu dan sebagainya, jangan ada pikiran untuk mundur, maju saja. Sehingga Tuhan Yesus juga dengan kata lain penghibur melalui Roh Kudus. Mari kita baca. Kalau kita mengalami beban berat, doa untuk Roh Kudus, beri aku kemampuan ilahi atau supranatural sehingga dapat terhibur, ya, hati ini dan kuat. Kita baca dalam Yohanes. Jadi dalam Yohanes dikatakan siapa sesungguhnya penghibur hidup orang percaya itu, ya. Tuhan Yesus naik ke surga dalam pasal 14 dan dia memberikan penolong. Nah, penolong itulah yang disebut Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita sekalian tidak lagi sendiri, kita hidup bersama Roh Kudus, ya. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan demikian, ayat yang ke-15, 14 ayat 15.
Yesus menjadikan penghibur luar biasa ya. Ini penghiburan bukan hal-hal duniawi, tetapi ini penghiburan batin yang dikerjakan oleh Roh yang bersifat kekekalan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta pada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Kata menyertai ini tolong diberi garis besar senantiasa. Jangan pernah berpikir Anda umat percaya itu sendiri. Sekali-kali tidak. Dia juga peduli kepada kita, bukan hanya menyertai. Mungkin kita orang lain tidak peduli, Yesus sangat peduli. Itu sebabnya dalam hal ini pikiran kita Allah selalu Immanuel dengan kita sepanjang hidup ini ya. Dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita ini dengan kata lain ada satu pribadi ilahi yang namanya Roh Kudus penolong tinggal diam dalam kita. Sehingga dengan kata lain 1 Korintus menulis, tidakkah kamu tahu ya, tidakkah kamu ingat, tidakkah kamu mengerti ya, sesungguhnya tubuhmu itulah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ya, pasal 6 ya, dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi setiap orang percaya kita ini dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal, sehingga kita ini miliknya Tuhan. Dan dengan kata lain, karena milik Allah, maka Allah memberikan hidup ini Rohnya dalam kita, sehingga sepanjang hidup selalu berserta dengan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, pendidikan Roh Kudus, sehingga tidak usah kecil hati ya. Meskipun sekolah tidak begitu tinggi, tidak apa-apa, saya juga tidak ada sempat itu. Tapi selalu Roh Kudus berbicara kepada kita, beri pengertian kepada kita, sehingga sepanjang hidup kita ada dalam jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh haleluya aman atau tenang ya. Lebih besar yang di dalam kamu dari yang di luar. Jadi Allah yang maha besar itu memang ada di surga, tapi juga bisa tinggal dalam hati kita yang disebut Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus. Sebab ketiganya itu esa, sehingga Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak tinggalkan engkau, sekali-kali aku tidak biarkan engkau, aku akan menolong engkau dalam kehidupan sepanjang hidup ini. Sehingga sungguh luar biasa, betapa bahagianya bila kita menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus, sehingga dalam hal ini perjalanan hidup kita akan betul-betul berjalan yang menggembirakan, yang menyenangkan. Sebab bila kita jadi umat percaya itu, dengan kata lain, sukacita senantiasa. Haleluya, sukacita senantiasa, bergembira senantiasa, sebab hati kehidupan limpah damai
sejahtera, kegembiraan, ketenangan, sehingga tidak ada yang namanya wajah cemberut, nggak ada, wajahnya cemerlang, artinya nggak tinggal dengan demikian. Hari-hari dari bibirnya pujian, dari bibirnya ucapan syukur, dari bibir-bibir umat percaya benar, yaitu memuja Allah, haleluya, haleluya, sepanjang waktu. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar pujian dari yang lain, tapi kita belajar memuji Tuhan, ya. Sebab Allah itu memang wajib kita puji, kita tinggikan, kita agungkan, karena Dia betul-betul Allah yang mengasihi kita, menyayangi kita, peduli kepada kita, sampai Dia begitu memperhitungkan akhir dari hidup kita, disediakan tempat yang namanya surga yang mulia. Sehingga seandainya di zaman sekarang ini ada gempa bumi, ada musibah apa, dunia ini sudah pasti bahwa satu kali memang langit dan bumi ini akan dihancurkan, lenyap, haleluya. Hanya ada satu janji yang membuat kita hidup, firman Allah tidak akan lenyap. Sehingga dari sini pegangan hidup kita yaitulah Alkitab, bukan buku-buku yang lain, ya, yang tidak berdasar dari kitab suci, sehingga kita akan tersesat nanti. Haleluya. Teman-teman ini belajar rajin baca Alkitab, diingat-ingat, diucapkan, lalu dipegang baik-baik dalam hidup kita, sehingga kita punya dasar hidup yang kokoh. Dan apapun terjadi, langit satu waktu dilenyapkan, sebelum itu kita akan diangkat dulu. Tidak usah khawatir, ya. Haleluya. Orang yang tidak mau percaya ya memang sudah ditentukan untuk menerima penghukuman karena tidak percaya. Tetapi kita yang dipilih diselamatkan berdasar janji dari Tuhan sendiri. Sebabnya dalam hal ini adalah kita lebih bersungguh-sungguh di masa akhir zaman ini. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang malas, jangan sampai ada yang dengan kata lain arah pandangannya dunia, tapi arah pandangan kita ke depan surga yang sudah menanti kita sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Tidak ada seorang pun yang tahu, Yesus sendiri tidak tahu kapan Dia datang kali kedua. Ya kan, hanya Allah Bapa saja yang tahu. Dan gerejanya dianjurkan berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah dengan tidak berkeputusan, sebab dari situlah kita semuanya akan menerima kekuatan dari Tuhan untuk menanti kedatangan kali kedua. Dan di tengah dunia yang makin bergelora dengan tanda-tanda keadaan yang sangat menakutkan bagi orang dunia, bagi kita tidak apa-apa. Itu semua memang ditentukan oleh Tuhan supaya umat manusia bertobat, dengan kata lain berbalik kepada Allah dan meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, hidup menurut hawa nafsu, kedagingan, dan arogansi, hidup yang sungguh-sungguh makin jahat, makin tidak mau menurut, akan tunduk pada otoritas Allah. Jadi dunia ini jangan dipikir makin indah, mana-mana dibangun tidak apa-apa. Tetapi Alkitab mengatakan dunia ini satu kali waktu akan dilenyapkan. Alkitab sudah menulis langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah, janji Allah pasti digenapi. Itu sebabnya dengan kehidupan yang rendah hati, kita dengan kata lain mengandalkan Tuhan, mengikuti pimpinannya, lalu bersikap yang sopan
lemah lembut, rendah hati, itu selalu harus diperjuangkan. Kita baca dalam Kolose. Di dalam Kolose umat Kristiani itu gimana sebetulnya ya pertumbuhannya, supaya kita betul-betul menjadi memiliki arah yang dikehendaki dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Haleluya. Kita baca dalam buku Kolose. Dalam Kolose dikatakan demikian. Haleluya. Ayatnya pasal 3, ayatnya pasal 3, Kolose 3. Jadi manusia, orang percaya itu disebut manusia baru, warga kerajaan Allah, dulu milik setan dunia, sekarang milik Tuhan. Ya. Ayat 5 dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan, atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, mari kita ambil keputusan. Dulu, sekarang kita ambil keputusan. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan, melepaskan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, luar biasa, kita ini orang pilihan Allah. Di dalam Yohanes 6 ya, ayat haleluya, kata 44 itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, jangan dibiarkan hati kita ini ada kedendaman. Bereskan sebelum matahari terbenam, tidak ada masalah, hati dibereskan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, bermurah hati kepada siapa aja. Haleluya, jangan simpan salah orang lain. Haleluya. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang dan akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi kekristenan harus punya dasar hidup yang betul-betul alkitabiah. Hidup lama dibuangi, ditinggalkan semuanya. Hidup yang menurut aturan dunia dan cocok kita ditinggali. Sebab dunia ini makin hari dikatakan yang jahat tambah jahat, tapi yang suci tambah suci. Itulah perjuangan hidup Kristiani, harus tahu persis. Hanya orang yang bergaul dengan Roh Kudus, dengan Kristus tiap hari, tiap waktu, di mana saja, kapan saja, hidup tak sendiri lagi, sehingga hidupnya akan benar-benar bertumbuh dalam kehendak Allah. Ya, Wahyu pasal 22 ini peringatan, diingatkan supaya umat Kristiani itu kemana arah hidupnya. Ya, sebab ditulis bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan mesti masuk surga, hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus buat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Masing-masing nanti dapat upah sendiri-sendiri. Yang kudus ya masuk surga, yang jahat ya masuk neraka. Jadi Allah itu adil, menghukum setiap orang itu karena kesalahannya sendiri, di perilakunya sendiri. Sebab dalam hal ini ambillah banyak pengertian, mengambil keputusan yang benar, jangan sampai keliru, jangan sampai ikut-ikut yang enggak benar, yang enggak ikut tatanan Alkitab. Itu sebabnya dalam hal ini Alkitab ini ada, artinya Alkitab itu seluruh pewahyuan Allah ada di Alkitab. Ya, 66 buku di Alkitab ini, dari perjanjian lama dan perjanjian baru jumlahnya 66 buku dan perlu dipelajari. Tapi intinya begitu dalam kisah, dalam perjanjian baru, hidup oleh Roh, ya, hidup oleh Roh apapun juga, sehingga Anda hari-hari bangun pagi, ya, lalu berdoa, berlutut. Ini jangan lupa bangun pagi. Tuhan Yesus itu terbiasa. Ini kebiasaan itu, ya kebiasaan yang baik lah. Jangan kebiasaan yang buruk. Bangun kesiangan apa itu dirubah. Ya, bangunnya duduk pagi benar. Ya, kita lihat cara jalan kehidupan Tuhan Yesus beri contoh di Markus 1 ayat 35. Ya, Yesus mengajar di kota-kota lain. Sebelum aktivitas, Yesus bangun pagi-pagi benar. Kalau istilah Alkitab dini hari itu paling tidak jam 4 malam atau pagi, ya, sudah bangun, menyembah, mengucap syukur semalaman dilindungi Tuhan, dan menyerahkan hari itu dalam tangan pimpinan Dia, Tuhan, ya. Waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini bicara tentang meditasi istilahnya. Jadi menjalin hubungan pagi hari dengan Tuhan dalam penyembahan, ucapan syukur dan sebagainya. Sehingga kebiasaan demikian yang harus dijalani umat Kristiani, sehingga perubahan hidupnya seperti Kristus, ya, taat seperti Kristus. Sebab Alkitab ini dibaca, didengar, dan harus ditaati, tahu, mengerti, dijalani, sehingga hidup sesuai kitab suci, hidup yang sesuai dengan aturan Tuhan. Demikianlah yang kami boleh sampaikan, bahwa kehidupan ini perlu sekali memahami. Tujuannya seperti Yesus, nomor 1, rendah hati, ya. Rendah hati,
lemah lembut. Firman Tuhan malam ini juga memeriksa kita masing-masing. Tidak usah periksa orang lain, diri sendiri. Di Daud berkata, periksalah ya Tuhan pikiranku, hatiku, apakah ada yang menyimpang. Itu dalam Mazmur 139 dia berkata itu. Kita belajar juga, kita tidak bisa yang namanya bisa saja masih keliru kesempatan. Jadi kalau kurang damai di hati, ada apa? Kurang sejahtera, kurang ketenangan, ada apa? Berdoa sama Tuhan dengan kerendahan hati. Ya berkata dalam Mazmur 139, haleluya, ayat 23, 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah batinku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tunjuklah aku di jalan yang kekal. Kita harus sadar hidup ini ada satu keliruan. Sekecil apapun Tuhan tahu letaknya yang keliru itu. Perlu diperbaiki, perlu petunjuk Tuhan. Nah, ini doa Daud ini doa yang ingin selalu hidupnya berkenan kepada Allah, ya. Hidup ini selalu berkenan, cocok dengan maunya Allah. Seperti Tuhan Yesus pribadi selalu berkata, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah, ya. Jangan kita berjalan menurut mau sendiri, menurut pimpinan Roh Kudus, menurut petunjuk firman Allah, cara-cara hidup ini supaya hidup diperkenan oleh Tuhan, ya. Ada ayat yang penting yang perlu dipahami. Orang yang rendah hati itu ditinggikan oleh Tuhan, ya. Tapi yang tinggi hati akan direndahkan. Ya, haleluya. Kita baca di dalam Matius terus demikian. Jangan sampai kita tinggi hati. Ini sangat membahayakan hidup, ya. Rendah hati. Doa, aku berilah aku hati yang taat kepada Tuhan. Ya haleluya. Itu penting, kita semua punya doa-doa yang khusus sehingga kehidupan kita sangat makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita baca di dalam Matius, ya. Jangan sampai kita nanti menjadi angkuh, menjadi sombong. Ini dijauhkan dari kita, supaya kita betul-betul memahami akan kehidupan yang sebenarnya. Itulah yang rendah hati. Jangan sampai kita punya jiwa tinggi hati. Di dalam Matius pasal yang ke-20, ya, kita carikan. Matius 23 ayatnya ke-12. Matius 23 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi kitab suci. 23 ayat 12 katakan demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini dengan kata lain, mari kita ambil keputusan. Aku tidak mau sombong, ya. Istilahnya begitu. Semua ini kasih karunia Allah. Jangan berpikir wah begitu, tidak, ya. Semua ini kasih karunia Allah. Sampai Daud berkata dalam Mazmur 131, aku gak tinggi hati Tuhan. Jadi kita sendiri merasakan haleluya buah kehidupan yang apa itu namanya gak tinggi hati dan sebagainya. Nanti kita akan
berikan petunjuk dari Alkitab sehingga kita bisa menilai diri kita. Haleluya, betul-betul dan tinggi hati. Daud berkata demikian, Mazmur 131 ayat pertama. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Jadi sikap kita diantaranya jangan sampai jadi orang yang arogan, jadi sombong, seakan wah ya, ingin dipuji, apa itu jangan ada sebagai umat Kristiani ya. Selanjutnya kita lihat orang yang tinggi hati itu dengan kata lain, haleluya, sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kita dalam Yakobus, ya, Yakobus ayat ini juga perlu dibaca, diingat-ingat ya. Tadi Matius dalam Yakobus berbicara sedemikian rupa, yang haleluya. Dari Yakobus pasal yang keempat, ayat keempat mulai, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini ya. Orang kalau tidak ada hati ya setia, pasti gitu. Setia sama suami atau istri, sama keluarga, apalagi setia kepada Tuhan Yesus dalam ibadah dan sebagainya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahikanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sucikan sukacitamu diganti dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ya, jadi Allah punya rencana umat Kristiani sebenarnya kehidupannya dimuliakan, ditinggikan. Ya, artinya itu jujur dan sejujurnya kehidupannya itu menjadi sangat berharga. Ya, itu sebenarnya ini penting sekali kita belajar dari firman Allah tentang rendah hati. Ya, ambil keputusan siapa saja malam ini dengan firman Allah, periksa diri, jangan sampai aku. Ya, kita masih ada yang disebut dengan lain keangkuhan, kesombongan, kecongkakan dan sebagainya, itu jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Sekarang kita akan lihat yang disebut rendah hati itu apa aja. Kita baca di dalam 10 kerendahan hati, artinya itulah 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Tunduk taat ya kepada
firman kepada pemimpin dan sebagainya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini ya, tunduk pada orang tua dan juga tunduk pada sesama. Haleluya. Yang kedua, tunduk pada pemerintah Roma pasal yang ke-10. Jadi jangan sampai kita ikut-ikut menentang atau memberontak sama pemerintah ya. Demo jangan diikuti ya. Saya pesankan umat Kristiani jangan pernah ikut demo ya, tapi berdoa aja supaya keadaan mereka mengalami satu perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Doa itu penting. Negara yang teratur, dan itu perlu karena kita bangsa di Indonesia ini berdoa untuk pemerintah kita ya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ada satu penekanan di dalam kitab suci ya, haleluya. Di situ ditulis haleluya, supaya kita betul-betul mengikuti petunjuk firman ya, haleluya. Roma pasal yang ke-10 ayat 3. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ketiga ya, haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Roma pasal 10 ayat 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian haleluya tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran haleluya sendiri haleluya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-12 ya, yang lebih lengkap, 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah haleluya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja ya. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, masih banyak ya sebetulnya, tapi seperti hormat pada suami, hormat pada istri, yang penting dengan kata lain ada penundukan diri terhadap yang lebih daripada kita. Dan di sini kita semua sudah dijanjikan siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Dalam Petrus juga diulang demikian firman Tuhan ya. Dalam surat Petrus
pasal yang kelima tadi dituliskan demikian. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan seliling dan seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dan kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah yang kami bagikan lewat ibadah pada saat ini, dan kiranya membawa kepada kita banyak koreksi diri dalam segala hal. Jangan sampai ada yang meninggikan diri, sombong, angkuh, congkak, dan dengan tata cara masing-masing. Tapi kita dengan kata yang menjadi pribadi yang betul-betul sepanjang hidup rendah hati itu rela mengalami apa saja, ya, siap mengalami apa saja. Kondisi senang, kondisi tidak senang, tidak baik, tetap sikap orang lain tetap kita terima dengan sukacita, dan kita semuanya dalam segala hal tidak bersyukur, mengucap syukur sepanjang kehidupan ini. Jika ditulis di dalam Alkitab mengatakan, ucaplah syukur senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kita cukup, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan bagikan bagi kami, supaya kami semua belajar dalam hidup ini sebagaimana petunjuk firman Allah, sebagaimana Tuhan Yesus, supaya kehidupan ini mengalami ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, tidak akan khawatir, tidak akan cemas, tidak akan takut dan gelisah, tetapi kita ada selalu di dalam penyertaan Allah, perlindungan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah, karena Allah adalah Allah Immanuel. Di mana kami ada, Tuhan ada. Kuasa setan tidak akan berani mengganggu kita, dan kita semua berkuasa mengusir setan-setan. Sebabnya adalah kami berdasar firman Allah ini tidak goncang iman kami, tapi tetap teguh, dan kita sekalian menjadi teladan atau terang dunia, garam dunia, surat Kristus yang dibaca, kesaksian yang menyatakan Yesus luar biasa, Yesus Allah yang Maha Kuasa, sehingga sekalipun bumi dan langit akan lenyap, Tuhan akan menyelamatkan kita dari keadaan dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih sebentar lagi kami tinggalkan tempat ini, bisa satu sama lain. Kau sudah pimpin acara ibadah ini, firman-Mu lebih-lebih dari awal sampai akhirnya. Kedamkan tangan Maha Kuasa Bapa, berkati kami sekalian, sobar naungan pimpinan dalam kehidupan kami hari-hari. Seluruh kekasih Tuhan terima berkat Bapa, kuasa damai, sejahtera, sukacita, kasih-Nya yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayan kita, di mana kita ada, selalu ada ketenangan dan kedamaian. Persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita langkah demi langkah sampai Maranatha Tuhan datang kembali kali kedua, mengangkat kita ke angkasa bersama-sama dengan seluruh isi rumah tangga kita dan saudara-saudara iman yang lainnya.
dan ialah damai sukacita Allah berlimpah sepanjang waktu. Manuel, Tuhan beserta kita sepanjang jalan dalam nama Yesus. Amin.